Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika nasyhadu. Para pendengar yang budiman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang sholat, di mana sholat adalah merupakan tiangnya agama, dan sholat merupakan rukun Islam yang kedua, dan perintahnya adalah kita semuanya untuk mendirikan sholat. Dan orang-orang yang mendirikan sholat adalah salah satu ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk mendirikan sholat adalah bagaimana kita sholat dengan keutamaan. Khusyuk dalam sholat termasuk keutamaan sholat. Kalau dengan sholat yang khusyuk inilah sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jadikanlah hatimu sebagai kiblat lidahmu. Jangan engkau gerakkan lidahmu kecuali dengan aba-aba dari hatimu. Salat yang khusyuk di antaranya adalah salat yang fokus kepada bacaan salat. Kita membaca adalah dengan lisan, tapi bagaimana lisan kita berucap itu berawal dari hati, maka dikatakan hati adalah merupakan kiblat lidah kita atau lisan kita, dan gerakan lidah itu kecuali aba-aba dari hati. Jika lisan dalam tubuh sudah digerakkan oleh hati, barulah bacaan dan gerakan tubuh memiliki manfaat. Sebagai contoh, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka ucapan yang disertai dengan kehadiran hati akan mengajar dan menanamkan di dalam hati kita untuk tidak meletakkan apapun sebagai lebih penting daripada mendapatkan keridhaan dan menghindarkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang setia, yang budiman, contoh lain, gerakan sujud. Ketika bersujud, kita meletakkan kepala kita yang dianggap sebagai bagian tubuh yang paling terhormat, yang letaknya paling atas di atas bumi atau tanah. Hal ini merupakan simbol betapa kita adalah makhluk yang hina dan dina di hadapan Allah, di hadapan rububiyah atau kemahakuasaan Allah. Salat tanpa dimulai dengan gerakan hati. Jadi hati bergerak lebih dahulu sebelum lisan kita, maka kita akan memperoleh
kekhusyuan dalam sholat kita. Memang khusyuk bukanlah suatu hal yang mudah, seperti yang diingatkan Allah dalam firman-Nya yang telah dikutip dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya keduanya amat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kiranya hal ini mudah dipahami. Jika sebesar itu imbalan yang dapat kita peroleh dari melakukan sholat, tentu ia akan sedemikian rupa diraih. Diperlukan azam dan disiplin yang ketat dan latihan-latihan tak henti-hentinya, serta di atas semua itu dengan ikhlas hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar seorang benar-benar dapat melakukan sholat dengan khusyuk. Dan untuk mencapai sholat khusyuk yang tidak mudah tadi, diperlukan kesabaran. Maka kita semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Toha disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati a'udzubillahi sama'il minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir ilaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam melakukannya. Jadi maknanya adalah untuk bisa mencapai sholat yang khusyuk diperlukan latihan riyadhah, diperlukan untuk kita semuanya sabar tetap melaksanakannya meskipun mungkin belum mencapai 80% sholat kita kekhusyuannya, atau mungkin belum sampai 60%, tapi kita dengan bertahap terus berlatih, sabar melakukannya sampai kita semuanya ini bisa mendapatkan sholat yang khusyuk. Barakallahu fiikum. Tsumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.